Baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama ngotot tidak mau menyudahi perang. Belum lagi negara sekutu Amerika Serikat seperti Australia sudah mengirimkan bantuan alat perang untuk Amerika Serikat. Akankah situasi ini membuat perang semakin panjang? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan juga pakar strategi PPAU alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sansoko Jati. Selamat sore Pak Agung dan juga selamat sore Mbak Fauzia. Namun kita sapa terlebih dahulu, kita tanyakan dulu Pak Agung. Pak Agung, untuk saat ini adalah kontrahegemoni oleh Iran ini terus berlangsung dan Amerika Serikat yang Anda sebutkan bahwa tampak sudah kelelahan atau endurance war-nya tampak mulai lengah. Untuk saat ini seperti apa Anda melihat bahwa serangan dari Israel juga tidak akan melunak dan terus melakukan serangan, terutama ada 31 gelombang serangan? Jadi pada hari kemarin itu adalah serangan ke-31 gelombang serangan dari Iran. Kalau kita ngelihat saya udah buat semacam paparan, itu Iran itu konstan, dia konstan serangannya, konstan setiap hari mengirim 1 atau 2 gelombang serangan. Jadi sehari ada 2 gelombang serangan kayaknya. Tetapi Amerika dari awal tinggi sekali, tapi lama-lama menurun. Dan kenapa menurun? Karena pasti pesawat itu perlu maintenance, kemudian pilotnya perlu istirahat, kemudian krunya juga perlu istirahat. Akhirnya tidak mungkin untuk menyerang terus-menerus dengan tanpa jeda dan tanpa perawatan. Akhirnya sekarang declining. Nah, lebih parahnya lagi, mata yang untuk melihat, yaitu radar yang berada di Qatar, itu pada hari ke-10 itu diledakkan dengan menggunakan itu, Shahid 136 itu. Hancur, tidak bisa digunakan. Akhirnya mata yang melihat rudal balistik, mata atau radar yang melihat itu sudah dilumpuhkan dan sekarang semua tinggal mengharap. Akibatnya apa? Israel, khususnya Israel ya, itu standby-nya apa? Standby menggunakan pesawat tempur untuk menghadang Shahid. Dan Shahid ini bukan hanya ikut gelombang, tapi Shahid itu praktis sama Iran, itu diterbangkan sepanjang waktu. Mungkin tiap jam malah diterbangkan. Kenapa? Yang menjadi masalah adalah setiap kali ada drone yang ketangkap dan masuk radar, langsung dinyalakan sirene di Tel Aviv dan orang masuk bunker. Entah mau rudalnya rudal segede apa, yang gede sekali rudal Koramsar itu atau rudal Fatah atau drone murah 20.000 itu semua masuk. Artinya apa? Tidak saja selain serangan sesungguhan yang memang mengancam objek vital strategis di Israel, tapi juga ada kiriman rudal drone-drone yang membuat stres atau seperti tertekan masyarakat di Tel Aviv. Hampir sepanjang hari, sepanjang waktu, semua masuk dalam bunker lagi, 6 jam kemudian keluar, masuk lagi dalam bunker. Akhirnya tidak berjalan dengan normal. Selain memang timbul kerusakan yang terjadi, yang betul-betul tepat sasaran, menghantam beberapa sasaran strategis di Tel Aviv, seperti kediamannya markas besarnya IDF, kediamannya Presiden Netanyahu, bahkan sudah terbunuh tuh adiknya Perdana Menteri Netanyahu dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu. Jadi Anda menyatakan bahwa untuk saat ini Iran mampu mengimbangi, walaupun kita melihat bahwa ini merupakan perang asimetris, bahwa Iran mampu mengerahkan sejumlah drone tempurnya dengan Shahid 136 ini dan menargetkan sejumlah objek vital, terutama di Tel Aviv dan juga sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Dan Anda menyatakan bahwa untuk saat ini kontrahegemoninya Iran, bahwa Amerika Serikat sebagai pelindung kawasan Timur Tengah ini agak diragukan oleh para sekutunya. Ya betul. Karena pada saat tujuan, jadi gini, Amerika dan Israel sukses melaksanakan rencana penyerangan yaitu secara tactical dan operasional. Operasional mengorganisasi semuanya, tactical sukses. Hampir semua sasaran bisa dihancurkan atau dibunuh atau apa, dan itu berhasil. Namun kenyataannya tactical output ini tidak menghasilkan strategic outcome. Yaitu berupa tujuan utamanya apa? Rejim change, masyarakat bergejolak, pemerintah runtuh, kemudian garda revolusi tidak bisa berfungsi, rudal pengayaan uranium dihentikan, dan juga proksi tidak berjalan. Dan ternyata proksinya masih aktif. Jadi sekarang bukan saja ada masalah di Hormuz, tapi juga di Laut Merah. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu Houthi dengan menggunakan rudal anti kapal telah berhasil merusak 2 kapal kontainer yang membuat praktis Laut Merah tertutup ataupun naik juga asuransinya. Sehingga betul-betul Iran menekan tidak saja di Hormuz tapi juga di Laut Merah. Itu yang terjadi. Baik, kita tanya juga ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, ini Selat Hormuz merupakan salah satu kunci yang juga menjadi kartu trufnya Iran
untuk memegang bawahan dalam situasi perang saat ini. Anda melihat seperti apa? Seperti apa bahwa kunci dari Selat Hormuz ini tentu akan memicu beberapa negara, terutama di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dan juga sejumlah negara di Eropa terkait dengan harga minyak mentah dunia. Anda melihatnya apakah akan ada desakan bagi Amerika Serikat untuk maju di meja perundingan dan mengakhiri perang? Baik, terima kasih Mas Herjuno. Jadi kalau misalnya kita lihat, dukungan ada 2 aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama dukungan secara, internal yang terjadi di, Amerika Serikat. Nah, saat ini peta opini publik yang terjadi di Amerika Serikat ini mayoritas sudah menolak menolak, dan menentang, terhadap, serangan Iran, terlebih ketika, saat ini per 11 Maret ini sudah, banyak media, mainstream, Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, jumlah penolakan ini lebih di atas 50%. Bahkan, di Reuters hari ini menyebutkan bahwa, penolakan ini sampai di angka, 75%, begitu. Namun yang kita harus lihat adalah bagaimana dukungan yang ada di, internal atau domestik Amerika Serikat ini juga, membagi antara partisan, Republikan dengan Demokrat, di mana, Republikan ini sebagian besar menyetujui hingga sekitar 79%, menyetujui, bagaimana Trump menangani Iran dan bahkan, hingga 70% menyatakan bahwa Iran ini memang valid sebagai ancaman bagi, Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat hanya sekitar, sedikit, sekitar 18%, angka tertingginya dari Demokrat yang mendukung, aksi, militer, terhadap Iran ini. Nah, namun kalau kita lihat ada 2 faktor yang menurut saya, tidak akan bertahan, terhadap dukungan Republikan ini. Karena pertama kita lihat bagaimana korban-korban, prajurit yang sudah dirilis informasinya oleh, Department of War ini menunjukkan, penurunan atau erosinya dukungan dari Republikan, dengan, akibat, jumlah pasukan yang semakin bertambah, korban pasukan dari Amerika Serikat yang bertambah. Nah yang kedua juga, adanya pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Mas Herjuno bahwa lonjakan harga BBM ini, sudah tidak lagi juga menjadi problemnya, negara-negara, lain saja, tapi juga terlebih Amerika Serikat sendiri, ini mempertimbangkan harga BBM yang, meningkat di Amerika Serikat ini juga akan terus jika semakin naik gitu ya, meskipun hari, kemarin dan hari ini kita lihat angkanya menurun akibat, adanya pelepasan oil reserve dari D7 countries, tetapi memang jika ini angkanya terus meningkat, dan, bahkan yang disebutkan oleh, spokesperson-nya military, Iran bahwa IRGC bahwa dia akan siap hingga angka, $200 per barrel, maka, tentu, dukungan yang tadi kita sebutkan, kita lihat dari, Republikan tidak akan bertahan lama, Mas Herjuno. Ya, artinya untuk saat ini meja perundingan masih tertutup dan juga tentunya perang ini akan makin berlanjut. Seperti apa Anda melihat bahwa kemungkinan dari desakan dalam negeri dan juga tadi Eropa itu untuk memajukan proses perundingan? Baik, kalau, kita lihat dari, dukungan tadi dilihat dari dukungan domestik. Nah, kalau kita lihat dari dukungan koalisi atau dukungan, sekutu Amerika Serikat sendiri, kita lihat bagaimana beberapa waktu sejak, Trump meminta dukungan dari para koalisi, Spanyol sudah dengan ketat, menyatakan tidak bersedia untuk mendukung. Meskipun begitu, kita lihat juga bagaimana sekarang, Amerika Serikat juga, Inggris gitu misalnya, Ya. Inggris, agak, galau gitu ya karena dia maju mundur, awalnya tidak mendukung namun sekarang mendukung dan bahkan mengirimkan juga, salah satu, anti-drone, vehicle, pesawat anti-drone yang, akibat terlebih karena Cyprus, salah satu anggota NATO, itu juga terdampak dari serangannya Iran. Dan salah satu yang juga tadi disebutkan bahwa Australia juga memutuskan untuk mengirimkan, beberapa pesawat dan juga, beberapa, pesawat lainnya gitu ya untuk, mendukung, Amerika Serikat dengan konteksnya adalah collective defense, begitu Mas Herjuno. Ya, Inggris, Prancis dan juga Jerman masih memberikan dukungan namun tidak akan mengikuti perang Trump terhadap Iran untuk saat ini. Dan Pak Agung, untuk saat ini bahwa Amerika telah memajukan sebuah drone baru yang namanya Lucas ini untuk dijadikan salah satu senjata baru untuk melawan Syahid 136.
menurut Anda seperti apa kekuatan dari Lucas ini di perang Iran, terutama saat ini Amerika dan Israel terus melancarkan serangan terhadap Iran? Namun jawabannya kita jawab di sela jeda hanya di Kompas Petang. Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan perang antara Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran, dan saat ini gempuran terus terjadi di mana Iran terus membalas, di mana lokasi target-target objek vital di Israel seperti di Haifa itu telah dibombardir juga oleh Iran, dan saat ini Amerika Serikat telah meluncurkan salah satu teknologi terbarunya yakni Lucas, salah satu drone yang menjadi tandingan Shahid 136 yang diklaim salah satu drone terbaik yang dimiliki Amerika Serikat untuk menggempur wilayah Iran. Untuk membahasnya kami telah bersama dengan Agung Sansoko Jati, pakar PAU atau alumni dari US War College Amerika Serikat. Pak Agung, untuk saat ini bahwa Amerika Serikat mengklaim telah meluncurkan sebuah drone baru bernama Lucas yang ini juga dinyatakan sebagai tandingan Shahid 136 yang selama ini terus menyulitkan Amerika Serikat dalam peperangan antara Amerika Israel dan juga dengan Iran. Seperti apa Anda melihat bahwa Lucas ini mampu menandingi di mana Shahid 136 yang terus membombardir wilayah Israel dan juga kawasan Timur Tengah? Jadi sebetulnya Lucas atau Low Cost Unmanned Aircraft System ini adalah drone yang didesain oleh Amerika untuk melaksanakan fungsi seperti rudal Shahid, drone Shahid. Jadi memang inilah uniknya ya, kok bisa-bisanya Amerika meniru drone yang desainnya dari Iran, yaitu Shahid 136. Bentuknya mirip. Bentuknya mirip, itu persis tiruannya. Orang Amerika bilang itu tiruannya. Kenapa? Karena ternyata drone ini berbeda dengan prinsip Amerika yang kualitas tinggi, harga mahal, ini betul-betul murah. Dan betul sangat efektif. Mereka melihat sendiri bagaimana dalam perang yang 12 hari tahun lalu. Dan mereka lebih terkesan lagi atas derivatnya Shahid 136 yaitu geranium yang di Rusia dinamakan geran. Yang betapa sangat ampuhnya, yang bisa menghancurkan tank, bisa banyak tugasnya, terbang jauh, macam-macam fungsinya dan sangat sukses. Nah, Lucas ini adalah tiruan yang dibuat Amerika, dan tentu kalau di Amerika harga lebih mahal. Harganya 2,5 kali lipat. Jadi kalau Shahid 136 harga resminya 20.000, Lucas itu disebutkan 50.000 harganya. Berarti dua kali setengah. Namun berdasarkan kemampuan, ternyata Lucas ini kemampuannya untuk mengangkut senjata tidak sekuat daripada rudal Shahid. Dan ini Lucas ini digunakan sekarang oleh marinir Amerika. Dan marinir Amerika melepaskannya dari kapal, yaitu dari kapal induk ataupun kapal perusak, dan sekarang gugus tugasnya itu sedang meninggalkan pantai dekatnya pantai Oman. Dia sedang replenish, sedang mengisi BBM, bahan bakar, logistik. Karena sudah hampir 2 minggu, mungkin kapal induknya tidak perlu ganti bahan bakar karena dia menggunakan nuklir. Tapi kan ada pesawat yang harus dikasih bahan bakar, amunisi harus ditambah, nanti dia harus pergi menuju ke pangkalan, dan nggak mungkin. Biasanya berlabuhnya di Bahrain, tapi Bahrain kan sudah di bawah penguasaan atau bawah pengawasan daripada Iran, jadi nggak mungkin. Nah sekarang akhirnya ini akan menimbulkan masalah bagi Amerika, yaitu tidak ada radar, karena radar di Qatar, radar yang terbaik yang bisa mengawasi rudal, balistik dan segala macam itu dihancurkan tanggal 10. Nah backupnya adalah sistem radar Aegis-nya kapal-kapal ini. Nah sekarang kapal ini pergi, berarti Amerika atau pihak Israel nggak ada. Sehingga itulah alasannya kenapa pesawat tempur F-22 yang hebat itu digunakan untuk nyanggong rudal Shahid, bayangkan. Dan cara menjatuhkannya tidak bisa menggunakan rudal Sidewinder yang harganya $500 000 karena rudal itu pencari panas, sedangkan Shahid sama sekali panasnya tidak memenuhi syarat untuk sebuah panas pesawat yang cukup, radiasinya untuk ditembak. Akhirnya Amerika untuk melumpuhkan satu rudal Shahid, dia menggunakan rudal M120 MRAM yang harganya harganya adalah 2,5 juta. Jadi bayangkan rudal Shahid yang dikirimkan secara satu-satu atau beramai-ramai itu harga $20.000 dijatuhkan menggunakan rudal seharga $2,5 juta. Ini yang disebut dengan war of attrition. Di bidang ekonomi war of attrition. Di samping juga attrition di bidang moral pendukungnya, attrition di bidang dukungan politik. Seperti yang dibilang tadi, sekarang di Amerika masalahnya adalah bukan malah senator atau masalah kongresnya, semua banyak yang pro Israel. Masalahnya meskipun mereka pro Israel,
Tapi pada saat nanti pemilihan sela nanti bulan November, yang terjadi adalah mereka milih ikut pendukungnya yang minta berhenti perang atau loyal sama Israel yang membantu dia dalam soal keuangan atau dukungan. Nah ini akan pertahanan mereka dan saya yakin pada titik nanti dengan satu dorongan lagi semua akan berbalik meminta untuk ini dihentikan karena memang pendukungnya juga kebanyakan minta ini dihentikan. Ya, baik. Tentu perang ini menjadi salah satu sorotan dan kita juga masih terhubung dengan Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Mbak Fauzia, bahwa terkait dengan perang ini persenjataan terus bergulir dan juga Amerika Serikat terus meluncurkan teknologi terbarunya di perang melawan Iran. Seperti apa Anda melihat bahwa senjata yang diluncurkan oleh Amerika Serikat ini terus menggempur wilayah Iran dan bagaimana perang ini dapat diakhiri dan kemudian beberapa pihak akan maju di meja perundingan? Terima kasih Mas Herjuno. Kalau dari saya melihat ada dua yang sangat stand out, yaitu bagaimana baru-baru ini dukungan politis penuh yang disampaikan oleh Australia, namun harus digarisbawahi bahwa kontribusi militer atau dukungan yang sifatnya militer ini terbatas. Tadi disampaikan terkait dengan MREM. Nah, ini MREM ini Australia juga berkeputusan untuk pemerintah Albanisi ini dengan cepat menyatakan dukungan yang bahkan kontribusi militernya ini melalui juga paket-paket rudal udara MREM gitu ya yang dikirimkan oleh Australia dengan mandatnya adalah mendukung pertahanan negara Teluk. Nah, kalau kita lihat selain juga memang juga mengirimkan beberapa pesawat, salah satu pesawatnya yaitu Wedgetail. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat bagaimana dukungan Australia ini digambarkan sebagai memperpanjang mata telinga dan juga berusaha untuk meningkatkan efektivitas dari pertahanan udara yang tadi disampaikan oleh Pak Agung juga bahwa ini semakin menurun erosi begitu ya. Namun jika kita mempertimbangkan tentang perundingan, kita harus ingat juga bahwa statement yang disampaikan selaras oleh dari spokesperson atau juru bicara Iran maupun Kementerian Luar Negeri Iran sampai saat ini menyatakan tidak akan membuka negosiasi begitu ya. Nah, dalam konteks ini ada kualitas koalisi yang dimiliki oleh Amerika Serikat bersama dengan negara-negara Teluk maupun negara-negara sekutu seperti tadi Australia maupun salah satunya Inggris yang menyatakan bahwa dia tidak akan aktif menyerang tetapi akan menyalakan program atau posisi defensif aktif begitu. Nah, dalam konteks ini saya rasa kohesivitas koalisi akan sangat menentukan kemana arah negosiasi selanjutnya bagi Amerika Serikat maupun Iran. Baik, untuk saat ini tentu kita masih terus menyoroti bagaimana perkembangan terkini dari perang antara Amerika Serikat dengan Israel, dengan Iran dan tentunya kita akan terus melihat bagaimana upaya negosiasi akan terus dilakukan oleh sejumlah pihak agar perang ini dapat berakhir. Terima kasih atas analisis Anda, Bapak Marsama TNI Purnawiran Agung Sasongko Jati, alumni dari US Air Force College, dan juga Fauzia Cempaka Timur, peneliti Indo Strategic Intelligence telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.